Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu Majelis Taklim Al-Hikmah Pandoami dan para pendengar RRI Serui dimanapun Anda berada. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita bisa berkumpul dalam program acara Risalah Ramadan yang disiarkan oleh RRI Serui bersama ibu-ibu Majelis Taklim Al-Hikmah Pandoami. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati ibu-ibu Majelis Taklim Al-Hikmah Pandoami dan ustaz yang hadir bersama kami pada sore hari ini. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan mengangkat tema dengan judul Malam Kemenangan Umat Islam. Adapun susunan acara pada sore hari ini, yang pertama pembukaan, acara kedua Risalah Ramadan, yang ketiga tanya jawab, yang keempat doa, yang kelima penutup. Untuk itu, marilah kita melangkah di acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya Risalah Ramadan yang akan disampaikan oleh Ustaz Alfan Puadi. Kepada Ustaz dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bijahi rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan senantiasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah masih memberikan kita nikmat sehat, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul dalam siaran khusus Ramadan RRI Serui dalam program acara Risalah Ramadan bersama ibu-ibu Majelis Taklim Al-Hikmah Pandoami. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat selalu, dalam keadaan puasanya yang lancar, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat teriring salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi kita wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang karenanya lah kita diberikan bulan suci Ramadan, Nabi yang karenanya lah kita mendapatkan kenikmatan bulan suci Ramadan, kita merasakan bahagia yang ada di dalam bulan suci Ramadan, semua atas berkat dan anugerah karena Allah utus Nabi Muhammad untuk kita sebagai umatnya, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu agung kemuliaan kita karena dekat dengan Nabi Muhammad. Begitu agung kehebatan kita karena punya hubungan dengan Nabi Muhammad. Jangankan diberikan hal-hal yang lain, bulan pun diberikan oleh Allah untuk umat Nabi Muhammad karena keberkahan Nabi Muhammad. Bulan itu kita kenal dengan bulan suci Ramadan. Hadirin hadirat, ibu-ibu Majelis Taklim Al-Hikmah Pandoami, juga para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Baik, sebagaimana yang tadi dibacakan oleh pembawa acara, kita akan mengangkat tema yang berjudul Kemenangan Umat Muslim. Baik, yang namanya menang, biasa sebelum menang itu ada lomba.
Tidak bisa orang dikatakan menang kalau tidak ada lomba. Makanya di dalam Al-Quran, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah di dalam kebaikan. Nah, finishing daripada kemenangan kita itu letaknya nanti di Idul Fitri. Makanya kita mulai start lomba itu pada tanggal 1 Ramadan. Ini kita ibu-ibu yang di samping kiri saya, yang di samping kanan saya, bahkan saya sendiri, bahkan para pendengar dimanapun Anda berada, kita sedang dalam keadaan berlomba ini. Garis start lomba itu ada pada tanggal 1 Ramadan. Kira-kira sudah sejauh mana kita lomba, ya, setelah sejauh mana kita melangkah untuk perlombaan yang sedang diajangkan pada bulan suci Ramadan. Apakah kita sudah baca Quran kita? Apakah kita sudah sholawat sama Nabi Muhammad? Apakah puasa kita tidak ada yang bolong? Tarawih kita bagaimana? Itu semua bentuk perlombaan-perlombaan yang ada dalam bulan suci Ramadan. Semakin banyak amaliyah yang kita laksanakan dalam bulan suci Ramadan, maka semakin jauh, ya, semakin dekat kemenangan yang akan kita dapatkan. Tapi apabila kita malah menjauhkan diri dari amaliyah-amaliyah yang ada di bulan suci Ramadan, maka kita jauh, ya, dan kita akan ketinggalan bersama orang-orang yang sedang berlomba, ya, pada bulan suci Ramadan ini. Jadi garis finishing di bulan suci Ramadan itu ada pada Idul Fitri. Ibu-ibu Majelis Taklim Al-Hikmah Panduami, sebelum kita melanjutkan saya perlu bertanya, puasanya lancar? Tidak ada yang bolong ini, belum? Berarti kita masih sama ini, belum ada yang menang, belum ada yang kalah, ya. Puasa masih sama-sama toh. Tarawih sudah ada yang bolong? Nah, tarawih belum juga, ya. Udah mulai bolong, berarti udah mulai mundur berapa, ya. Kemudian, ya, banyak sebenarnya amalia, baca Quran, tadarrus pada bulan suci Ramadan. Intinya semakin banyak amalan yang kita jalani, semakin dekat kita dengan kemenangan. Jadi siapapun yang mau meraih kemenangan pada bulan suci Ramadan, hendaklah bagi mereka untuk menghidupkan bulan suci Ramadan dengan melakukan amaliyah-amaliyah yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Makanya ada 3 tuntutan seorang muslim di bulan suci Ramadan. Mau menang di bulan suci Ramadan, mau meraih kemenangan di bulan suci Ramadan, ada 3 tuntutan kita. Tuntutan yang pertama di dalam kitab An-Nafahatur Ramadaniyah, karangan daripada Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Yang pertama yang menjadi tuntutan kita sebagai umat muslim di bulan suci Ramadan adalah as-siyam, puasa. Ya, yang pertama menjadi tuntutan kita di bulan suci Ramadan adalah puasa, ya. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu puasanya bukan puasa sunnah, bukan puasa semaunya, tapi puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang melakukannya dapat pahala, yang meninggalkannya dapat dosa. Makanya ibu-ibu, ya, juga para pendengar dimanapun Anda berada, rugi rasanya apabila di bulan suci Ramadan ini, ya, kita tidak berpuasa, karena ajang daripada lomba yang sangat kita tunggu-tunggu di bulan suci Ramadan, sehingga mendekatkan kita pada hari kemenangan, itu yang paling besar adalah berpuasa, ya. Makanya jangan sampai di bulan suci Ramadan ini puasanya batal, ya. Kalau kita sama anak kecil, anak-anak kita sudah pada puasa pasti, ibu-ibu sudah suruh anak-anaknya puasa, sudah diperintah. Makanya rugi kalau anaknya puasa, orang tuanya yang tidak, ya. Tapi untuk ibu-ibu biasa dimaklumi karena punya bonus 15 hari. Paling banyak itu. Bonus paling banyak 15 hari. Bagi yang masih kedatangan tamu, ya, itu bonusnya 15 hari. Tapi wajib dikodok puasanya. Kenapa wajib dikodok? Karena puasanya setahun sekali. Sholat tidak wajib dikodok, ya. Jadi puasa ini wajib dikodok. Jadi ibu-ibu, ya, sekalian yang punya utang puasa, ya, sudah menumpuk 2 tahun tidak dibayar-bayar, karena mungkin kedatangan tamu pada bulan suci Ramadan. Tahun kemarin ada utang, tahun kemarinnya ada utang lagi, maka tahun kemarin dibayar dengan kodok, tahun kemarinnya dibayar dengan fidyah. Ini bukan masalah utang antara manusia dan manusia yang mungkin bisa saling menagih, bisa saling kabur, bisa saling minta maaf, bisa saling cari alasan.
Ini utang sama Allah. Mau lari kemana? Mau kabur kemana? Mau cari alasan apa? Tidak ada. Maka ibu-ibu jangan sampai bulan Ramadan itu masuk kita masih punya utang. Ibu-ibu sekarang sudah bulan Ramadan akhir-akhir ini, sudah mau lebaran kita ini. Ya. Kira-kira ya yang di tahun kemarin sudah dikode semua puasanya. Ya, sudah dikode semua puasanya yang tahun kemarin atau ada yang menumpuk di tahun-tahun lalu. Ya, ada Pak Ustadz banyak. Ya, resiko yang untuk tahun kemarin bayar pakai kodok, tahun yang lalu-lalu bayar pakai fidyah. Semakin banyak tahun yang kita langkahi meninggalkan utang puasa kita, maka semakin banyak fidyah yang kita bayar. Ya, fidyah sekarang ukurannya berapa? Ya, di Basnas itu. Ya, fidyah tidak murah loh. Makanya ibu-ibu sekalian, ya, ibu-ibu yang punya batal puasa, ya, di tahun ini minimal sebelum ketemu Ramadan tahun depan sudah diganti. Katanya mau meraih kemenangan. Bagaimana mau meraih kemenangan kalau masih ada utang sama Allah? Ya, katanya mau meraih kesucian, ya, mau menggapai kemenangan, tapi masih punya utang sama Allah Subhanahu wa taala. Ini hati-hati. Makanya sama dengan orang naik haji tidak sah kalau pakai uang utang. Katanya mau meraih ibadah haji. Kan ibadah haji itu bagi yang mampu. Wong orang kalau utang mampu nggak? Orang utang itu karena nggak mampu, makanya nggak sah apabila uang utang yang dipakai untuk naik haji. Begitu dengan gambaran kita, bagaimana mau mendapatkan kemenangan kalau puasa yang lalu-lalu belum diganti, ya, masih punya utang sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya ibu-ibu majelis taklim Al-Hikmah Panduami dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada, ini hal yang sepele tapi perlu kita perhatikan. Kalau betul-betul mau dapat kemenangan pada hari raya nanti, maka lihat, ya, apa saja yang masih ada utang dalam kehidupan kita, karena utang itu menjadi pengikat, ya. Kita mau melangkah, ya, ke satu tempat, ya, apabila kita dalam keadaan punya utang, kadang kita terikat. Contoh aja begini ibu-ibu, ibu-ibu mungkin punya rumah di sebelah sana, harus lewat jalan sini. Nah, jalan sini ada orang yang pernah ibu utangi, ya, ada punya utang lah sama orang situ. Akhirnya ibu pilih apa? Daripada saya lewat sini nanti ditagih, mending saya putar jauh. Akhirnya terikat, ya. Orang yang lain sudah sampai di titik kemenangan, ibu masih muter. Kenapa muter? Karena merasa malu lewat sini, masih punya utang. Ya, makanya ibu-ibu sekalian, ya, juga para pendengar dimanapun Anda berada, kalau betul-betul mau meraih kemenangan, yang pertama perhatikan puasanya. Itu tuntutan pertama bagi seorang muslim adalah puasa. Tuntutan yang kedua untuk meraih kemenangan tersebut adalah al-qiyam. Apa itu al-qiyam? Al-qiyam itu berdiri melaksanakan ibadah. Apa berdiri? Menghidupkan ibadah. Salah satunya adalah tidak meninggalkan sholat. Ya, salah satunya adalah tidak meninggalkan sholat tarawih. Makanya kalau ada pertanyaan, Pak Ustadz, bagaimana orang puasa tidak tarawih atau tarawih tidak puasa? Saya gambarkan begini Bu, puasa itu celananya, tarawih itu bajunya. Kalau seandainya kita tarawih nggak puasa, berarti pakai baju tidak pakai celana, ya tak? Kalau puasa tidak tarawih, berarti pakai celana tidak pakai baju. Tidak ada yang sempurna. Kalau mau sempurna pakai baju pakai celana, yo puasa, yo tarawih. Ya, puasanya, karena ini sepaket, ya, ini sepaket. Man qoma ramadhana wa qoma layaliha imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menghidupkan bulan suci Ramadan, siangnya dihidupkan dengan ibadah puasa, ya, malamnya dihidupkan dengan sholat, ya, salah satunya adalah sholat tarawih, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, ini manfaat daripada bulan suci Ramadan. Sebenarnya apa alasan kita tidak mau tarawih? Apa? Terlalu lama, ya. Diserui itu paling banyak 8 rakaat tarawih, tambah witir 3 rakaat, jadi 11. Di Panduami 11 rakaat, itu paling, semua rata-rata diserui itu paling ringan.
Subhanallah ibu-ibu, mungkin kalau ditakdirkan hadir di pondok pesantren saya, itu sholat taraweh 23 rakaat. Mulai dari jam 8 habis Isya, selesai jam setengah 12. Sudah encok-encok. Ya. Diserui sholat taraweh udah paling enak. Ditinggal lagi, rugi. Ya. Katanya mau meraih kemenangan, tapi satu daripada hal yang menuntut kita sebagai umat muslim di bulan suci Ramadan kita tidak laksanakan, maka sia-sia. Apa itu? Itu adalah ibadah, menghidupkan puasa kita dengan ibadah. Salah satu ibadah yang disunahkan pada bulan suci Ramadan adalah tarawih. Ya, makanya ibu-ibu sekalian, selagi belum datang tamu, tarawih. Ya, karena begini, ibu-ibu tuh paling rugi kalau nggak tarawih. Sudah tidak tarawih di masa suci, nanti datang halangan tidak tarawih lagi, akhirnya full 30 hari tidak tarawih. Ya, maka sia-sia Allah berikan umur, sia-sia Allah berikan kesempatan. Kenapa? Di sholat tarawih itu ada pengampunan dosa. Ya, saya ulangi, di sholat tarawih itu ada pengampunan dosa. Di mana letaknya? Letaknya di saat 2 rakaat jedah, 2 rakaat jedah, 2 rakaat. Apa kita baca di antara 2 rakaat jedah? Apakah hanya menunggu sholatu sunnat tarawih jami'a rahimakumullah? Itu hanya menunggu Bilal. Tapi yang disunahkan kita baca antara selingan 2 rakaat per 2 rakaat, kita baca, angkat kedua tangan kita, baca Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Kata Nabi Muhammad nih sama istri dan anaknya, wahai istriku, wahai anakku, maukah kalian saya ajarkan satu doa yang mana doa itu apabila dibaca Allah ampuni dosa tanpa memandang bulu, mau dosa besar maupun dosa kecil, dosa yang disengaja maupun tak disengaja, yang nampak maupun yang tak nampak, dosa itu dihilangkan sama Allah, sehingga nanti di hari kemenangan kita betul-betul kembali dalam keadaan fitrah, kembali dalam keadaan suci yang disebut dengan Idul Fitri. Apa doanya wahai Rasulullah? Kata istri dan anak Nabi, doanya ikuti saya. Jadi doa yang diajar Nabi, kalau Nabi Muhammad langsung mentalkinkan, itu bukan doa sembarang, itu doa yang luar biasa, yang dahsyat. Apa kata Nabi? Wahai istri dan anakku, ikuti saya. Allahumma, diikuti. Allahumma innaka afuun, innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim, fa'fu anna ya karim. Akhirnya dibaca terus. Ini doa diajarkan sama Nabi. Jadi ibu-ibu mulai malam ini, selama ini taraweh 2 rakaat jeda baca apa? Tidak ada. Diam saja toh, tunggu jawaban. Sholatu la ilaha illallah. Ya, padahal ada doa yang disunahkan dibaca. Apa doanya tadi? Ayo bareng-bareng. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Baru berdiri sholat lagi. Habis itu selesai, jeda lagi, baca lagi itu. Insya Allah setiap ya Ramadan ila Ramadan, Jumu'ah ila Jumu'ah, mukaffaratul dzunub. Ramadan ketemu Ramadan, hari Jumat ketemu hari Jumat, ada penghapusan dosa yang Allah berikan untuk kita. Kapan? Di saat kita membaca doa tersebut. Jadi ibu-ibu dibaca ya. Kemudian yang menjadi tuntutan ketiga bagi kita apa? Untuk meraih kemenangan di bulan suci Ramadan adalah beriktikad di dalam hati kita, bertekad di dalam niat kita untuk mendapatkan pembebasan api neraka Allah Subhanahu. Kapan pembebasan api neraka Allah? Terletak pada orang-orang yang tidak meninggalkan 10 terakhir bulan suci Ramadan. Ibu-ibu di awal Ramadan semangatnya minta ampun. Apalagi baru masuk puasa ini. Ya, mulai agak berkurang 10 pertengahan. Mulai hilang di 10 terakhir. Katanya mau meraih kemenangan. Katanya mau mendapatkan pembebasan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa semangatnya cuma di awal? Mulai masuk pertengahan hanya pemain inti saja yang datang. Ya. Begitu masuk akhir Ramadan, subhanallah, ya. Tidak ada lagi kita lihat ya jamaah yang hadir. Jangan sampai
Ya. Tuntutan yang ketiga, kalau ibu-ibu mau mendapatkan pembebasan api neraka Allah Subhanahu wa taala, jaga kualitas semangat ibadah puasa dan sholat kita pada bulan suci Ramadan dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Ramadan. Ya. Jadi jangan naik turun, ya. Jangan ikut-ikut rame. Karena tanggal 1 sampai tanggal 10 itu rame, akhirnya ibu-ibu ikut di situ. Ya, mulai pertengahan lihat keadaan masjid sudah sunyi, sudah sepi, akhirnya dia bilang juga, saya juga malas-malas hadir. Sudah sepi juga. Lihat 10 terakhir bulan suci Ramadan, waduh, tambah tidak ada orang. Makanya kenapa Allah siapkan pahala besar, Allah siapkan pembebasan api neraka Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang menghidupkan 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Makanya Nabi Muhammad itu paling giat ibadah beliau, bahkan beritikaf di dalam masjid selama 10 terakhir daripada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ya semangatnya ibu-ibu selalu terjaga. Karena kadang 10 terakhir tuh sudah disibukkan dengan kue-kue lebaran, ya toh, mau masak menu apa nanti kalau hari raya, toh, baju baru yang difikirkan, ya. Subhanallah ibu, saya tutup dengan satu cerita sebelum kita akhiri daripada materi yang saya sampaikan. Sayyidina Hasan dan Husain itu minta baju baru sama ibunya. Siapa ibunya Sayyidina Hasan Husain? Sayyidah Fatimah. Wahai ibu, saya minta baju baru. Apa kata Sayyidah Fatimah? Tunggu ya nak, lagi dijahit. Padahal tidak dijahit. Besoknya Sayyidina Hasan dan Husain minta lagi, Bu, ya, saya mau minta baju lebaran. Iya sabar nak, lagi dijahit. Itu saja terus jawabannya, lagi dijahit. Sampai malam takbiran, Hasan Husain datang sama ibunya. Wah ibu, besok sudah lebaran. Mana baju baru saya dengan Hasan dan Husain? Ya, baju lebaran kami berdua. Ibunya bilang sabar nak, masih dijahit. Padahal tidak punya apa-apa ini. Hanya dia punya keyakinan penuh sama Allah. Karena dia menghidupkan 10 malam terakhir, Allah bakal balas, Allah bakal ganti. Akhirnya subhanallah, begitu sudah mau berangkat dari rumah menuju lapangan untuk ditunaikan sholat Idul Fitri, subuh-subuh hari ada yang ketuk pintu. Assalamualaikum ya Fatimah. Waalaikumsalam. Ini baju lebaran. Ternyata Allah utus malaikat Jibril membawakan baju lebaran untuk Hasan dan Husain yang kainnya terbuat dari kain surga. Subhanallah. Itu berkat ibunya yang menghidupkan 10 terakhir bulan suci Ramadan. Ya, langsung anaknya dua-dua kembar Hasan Husain, baju lebarannya yang kata ibunya dijahit padahal tidak ada, ternyata betul-betul lagi dijahit oleh para bidadari Allah. Dan kainnya dari kain surga diantar oleh malaikat Jibril. Berkah ibunya yang tidak meninggalkan 10 terakhir bulan suci. Jadi ibu-ibu kalau mau dapat pakaian baru dari surga, ya, mau meraih kemenangan yang sesungguhnya, maka jaga kualitas ibadah. Apalagi ya pada 10 terakhir bulan suci Ramadan. Dan sebagian kata para ulama, malam Lailatul Qadar itu jatuh pada 10 terakhir bulan suci Ramadan. Dan siapa yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, dia dalam keadaan beribadah kepada Allah, maka dia dihitung seakan-akan beribadah selama 1000 bulan. Jadi dia meninggalnya dihitung ibadah sama Allah. Tidurnya dihitung ibadah. Jalannya dihitung ibadah. Masaknya dihitung ibadah. Cuci pakaian dihitung ibadah. Kenapa? Karena dia mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi ibu-ibu yang mendapat malam Lailatul Qadar, jangan tinggalkan 10 malam ya. 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Kalau bisa itikaf untuk yang laki-laki. Untuk yang perempuan gak apa-apa di rumah, asal dihidupkan malamnya dengan baca Quran, dengan zikir kepada Allah. Kenapa? Semakin dekat hari kemenangan, semakin sulit juga ujian yang harus kita lewati. Ya, jadi itu 3 cara dan 3 tuntutan kita dituntut sebagai seorang muslim untuk berada di dalam bulan suci Ramadan untuk meraih kemenangan. Yang pertama kami simpulkan adalah berpuasa. Yang kedua menghidupkan dengan ibadah, salah satunya adalah tarawih. Yang ketiga tidak meninggalkan zikir Ramadan, ya.
yaitu Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim, sehingga Allah bebaskan kita dari api neraka dan tidak meninggalkan malam 10 terakhir daripada bulan suci Ramadan, karena di situ terletak malam Lailatul Qadar yang semakin mendekatkan kita daripada hari kemenangan umat muslim. Ya, mungkin sedikit ini yang dapat kami sampaikan ya. Kalau ada kurang kami mohon maaf ya, bagi ibu-ibu Majelis Ta'lim Al-Hikmah Panduami dan para pendengar dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan bermanfaat, menambah kebaikan kita, menambah bekal kita di dalam persiapan meraih kemenangan kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan hakikat Idul Fitri, yaitu kembali dalam keadaan fitrah, kembali dalam keadaan suci. Amin ya rabbal alamin. Demikian dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya tanya jawab. Bagi ibu-ibu yang ingin bertanya dipersilahkan. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya. Ibu Iis Fatmawati. Apa saja sunnah-sunnah di saat Hari Raya Idul Fitri? Itu saja. Ya baik, terima kasih ya. Jadi pertanyaan pertama, apa saja sunnah-sunnah di saat Hari Raya Idul Fitri? Banyak. Hari Raya Idul Fitri itu beda dengan Hari Raya Idul Adha. Kalau Hari Raya Idul Adha disunnahkan jangan dulu makan minum, setelah khotib turun dari mimbar baru boleh makan minum. Kalau Hari Raya Idul Fitri sebelum berangkat menuju ibadah di Hari Raya Idul Fitri, maka disunnahkan makan terlebih dahulu. Itu sunnah yang pertama ya. Ini kan Hari Raya Idul Fitri, jadi sebelum berangkat pergi lapangan sholat ya, dengar khutbah Idul Fitri, makan dulu sebelum berangkat. Beda kalau Idul Adha. Idul Adha di puasa, bukan puasa sebenarnya, menahan ya, karena tidak boleh puasa di hari raya, haram hukumnya. Saya ulangi, haram hukumnya berpuasa di hari raya. Makanya kalau Idul Adha itu menahan. Nanti khotib turun dari mimbarnya setelah khutbah Idul Adha baru boleh minum, baru boleh makan. Tapi kalau hari raya Idul Fitri ya, makan dulu baru berang. Dan sunnah dihidupkan ya, sunnah-sunnah ya pada hari raya Idul Fitri. Salah satunya adalah mengenakan yang baru-baru. Kalau ada baju baru, alhamdulillah. Istri baru, Tidak ada yang cambuk itu kalau itu ya. Tak punya pun tak apa-apa, masih ada baju yang lama, alhamdulillah ya. Masih bersyukur Bu, kita punya baju yang masih layak kita pakai. Banyak di luar sana hari raya orang punya baju yang mungkin di pandangan mata kita sudah tidak layak dipakai. Tapi mau dalam keadaan apapun tidak bisa, sudah memang begitu ya. Jadi kita yang harus lebih bersyukur. Makanya memandang dunia pandang ke bawah, memandang akhirat pandang ke atas. Biar kita menjadi orang bersyukur dan orang yang bersabar. Jadi salah satunya itu. Kemudian selanjutnya sunnahnya juga hari raya Idul Fitri adalah mandi. Jadi jangan berangkat sholat Idul Fitri, dengar khutbah Idul Fitri, bau-bau kesang, tidak mandi. Ya, apalagi malamnya habis bertempur dengan daging toh, baru paginya tidak mandi, langsung pergi sholat. Pas takbir Allahu Akbar, bau apa yang tercium? Iya toh? Jadi sunnah mandi. Ya, di hari raya Idul Fitri mandi. Habis mandi berharum-harum. Habis berharum-harum pakai bajunya ya. Habis itu mulai ya, mulai sambil melangkah menuju lapangan. Sebenarnya sunnahnya jalan. Kenapa sunnahnya jalan menuju lapangan? Kaki kanan dikasih pahala, kaki kiri dihapus dosa. Dengan syarat sambil jalan dia mengucap kalimat takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sambil berangkat, sambil takbir.
Waduh, hatinya sudah ini ya, hanyut. Yang punya orang tua ya, yang anaknya jauh ya, mau berkumpul keluarga, doakan ya. Jadi sambil melangkah menuju lapangan sambil takbirat. Karena kaki kanan dikasih pahala, kaki kiri dihapus dosa. Dan sunnah kalau pulangnya cari jalan lain. Semakin banyak langkah, semakin banyak pahala, semakin banyak penghapusan dosa. Jadi ibu-ibu kayak rumahnya mungkin di sana, pergi berangkat dari rumah menuju masjid, nanti pulang cari jalan lain yang kalau bisa lebih jauh dari tempat kita pergi, tapi tujuannya sama, pulang ke rumah. Jadi perginya jalan lain, pulangnya jalan lain. Itu sunnahnya ya. Jadi mungkin kayak ibu ketua rumahnya di seberang kali ya, kalau mau pergi lewat jalan darat, pulang lewat jalan kali ya, seperti itu. Kalau pulang lewat jalan kali, pulang basah sudah tidak jadi masalah. Kalau pergi basah ini jadi masalah ya. Itu jadi pahala di situ. Oke, bisa difahami ya sunnah-sunnah di saat hari raya ya. Banyak sebenarnya, tapi itu yang inti-inti ya. Mudah-mudahan bisa difahami. Pakai parfum terbaik yang kita punya, tapi ibu-ibu parfumnya jangan terlalu banyak ya, karena khawatir mengundang aroma-aroma syahwat ya, yang mana bisa memakruhkan daripada penciuman dan penglihatan para lelaki. Seperti itu. Jadi perempuan tuh sunnahnya pakai parfum jangan terlalu banyak. Tapi kalau laki-laki pakai memang parfum banyak-banyak. Ya, sunnahnya seperti itu. Banyak saling memaafkan di bulan suci Ramadan, ya. Makanya ada kalimat minal aidin wal, mohon maaf lahir dan taqabbalallahu minna wa minkum. Demikian. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Oke, terima kasih. Ya, selanjutnya apa masih ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya, dengan apa dihidupkan malam hari raya? Begitu. Ya, dengan apa dihidupkan malam hari raya? Jadi malam hari raya ini begitu masuk waktu maghrib kita sudah harus takbiran. Karena masuk waktunya Islam itu pergantian harinya pada waktu maghrib. Kalau bukan waktu isya, bukan waktu jam 12 malam. Ya, masuknya pada waktu maghrib. Jadi begitu selesai sholat maghrib langsung takbiran rame-rame. Sampai batas takbiran ketika khotib turun dari mimbar baru tidak boleh lagi takbiran. Ya, jadi mulai masuk maghrib sunnah yang pertama dihidupkan adalah itu. Ya, kemudian ya hidupkan dengan ibadah. Yang sholat sunnah dengan sholat sunnahnya, yang zikir dengan zikirnya, yang sholawat dengan sholawatnya, dan jangan lupa membayar zakatnya ini. Jadi sunnah membayar zakat pas pada malam hari raya. Tapi mulai sekarang pun sudah boleh, khawatir nanti lupa ya toh? Jadi sunnahnya sebenarnya tuh malam hari raya dibayar zakat, tapi kalau takut lupa maka boleh dibayar mulai dari tanggal 1 Ramadan ya. Sunnahnya itu, sunnahnya membayar zakat pada malam raya Idul Fitri ya. Lalu kemudian terus hidupkan malam tersebut dengan takbir. Makanya kalau di Jawa itu masjid-masjid takbiran itu, di Sulawesi, di Jawa, masjid-masjid takbiran itu 24 jam. Mulai dari habis maghrib sampai besok mau sholat di lapangan. Baku ganti-ganti. Nanti besok yang DKM masjid tinggal datang. Siapa tadi malam takbiran? Bagi THR satu-satu. Ya tak? Nah, di sini paling jam 10 sudah selesai ya. Jam 11 sudah selesai. Enggak apa-apa, mungkin karena kita wilayahnya di wilayah minoritas kita di sini, jadi tidak mengapa. Yang penting kita diizinkan bertakbir, takbiran keliling, ya, alhamdulillah. Jadi malam hari raya dihidupkan dengan ibadah intinya, ya. Dan ibadah yang terpenting, ya, pada malam hari raya Idul Fitri adalah dengan takbiran, takbir aja terus, ya. Makanya saya di rumah saya itu kalau sudah masuk maghrib, saya putar takbiran itu sampai subuh. Sekalipun kita tidur, dia tetap bunyi. Ya, itu saya rutin selama saya diserui. Ya, jadi speaker itu jangan hanya untuk dandutan saja, karaoke, tapi giliran malam hari raya Idul Fitri tidak diaktifkan. Nah, ini bahaya ini. Ya, jadi malam hari raya Idul Fitri ibu-ibu yang punya itu langsung amankan. Itu. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, terima kasih.
Selanjutnya doa. Baik ya, mari untuk berberkah majelis kita dalam program acara Risalah Ramadan yang disiarkan langsung oleh RRI Serui dari Jalan Kawasan Patimurah ya. Mudah-mudahan menambah manfaat untuk kita dan para pendengar dimanapun Anda berada. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa yu'inana 'ala siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'ani wa husnul khitam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya penutup. Marilah kita menutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi wa